Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, gimana kabarnya? Baik, karena manajemen keuangan dan hari ini kebetulan karena saya mohon maaf sekali karena Zoom-nya sedang bermasalah, jadi saya rekam terus kemudian Anda bisa melihatnya sekaligus. Mungkin ada beberapa kekurangan ya kalau misalkan pengajaran dan begini, walaupun memang mungkin kawan-kawan kalau misalkan dalam bentuk video kawan-kawan bisa melihat secara terus menerus mengulangi apabila ada yang tidak paham ya. Tapi mungkin dari sisi negatifnya kita tidak ada komunikasi dua arah. Tapi nggak apa-apa, dengan keterbatasan ini mudah-mudahan tetap kita dapatkan untuk target pembelajaran kita. Oke kawan-kawan, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai perencanaan SDM. Jadi kalau di perusahaan itu memang perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan menengah ke bawah itu biasanya mereka jarang sekali melakukan perencanaan SDM. Tapi kalau perusahaan yang sudah besar itu memang mereka benar-benar melakukan perencanaan SDM dengan cara bagaimana atau berapakah mereka membutuhkan SDM. Contoh misalkan kayak kereta api. Anda bayangkan di kereta api itu ya, kereta api memiliki karyawan atau memiliki stasiun-stasiun dengan infrastruktur yang banyak sekali. Dan kalau misalkan yang namanya SDM itu bayangkan di tiap masing-masing apa stasiun itu kan pasti butuh SDM-nya banyak sekali. Sedangkan yang namanya sebuah organisasi ketika kita berbicara mengenai SDM itu menjadi salah satu bentuk cost center, dan cost centernya itu memang sangat luar biasa, gede banget ya, sangat besar-besar sekali. Dan itu pengeluarannya sangat rutin karena bulanan kan. Belum lagi kalau misalkan kalau SDM kita berbicara mengenai asuransi, belum yang namanya nanti ada terkait dengan pelatihan, terus kemudian ada THR dan sebagainya. Maka dari itu memang perusahaan-perusahaan yang besar mereka benar-benar merencanakan SDM kira-kira butuh berapa saja. Itu ya. Nah, untuk perencanaan konsepnya itu memang dari awal memang perencanaan SDM ini adalah proses pemenuhan tenaga kerja. Jadi sesuai dengan kuantitas organisasi pada waktu yang tepat, termasuk aktivitas merencanakan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja di masa yang akan datang, dan merancang program implementasi seperti penarikan, seleksi, kompensasi, pelatihan, pengembangan SDM, kebutuhan informasi tenaga kerja, dan perencanaan strategi bisnis. Karena ini penting sekali ya, karena sebuah organisasi yang bagus itu kawan-kawan, itu justru awalnya itu dari SDM-nya. Kalau misalkan SDM-nya itu kita misalkan lihat organisasi yang besar-besar, kita melihat itu ibaratnya dari tulang, dari kepala ikannya. Kalau ibaratnya di analogikan sebagai kepala ikan ya, maka yang paling utama itu adalah kepala ikan ya kawan-kawan. Jadi kepala ikan yang menentukan bahwa perusahaan tersebut apakah bagus apa tidak. Kepala ikan bisa dianalogikan itu adalah pimpinannya. Apakah pimpinannya itu bagus, maka ke bawahnya sampai ekor-ekornya, badannya akan semakin bagus. Sama kalau organisasi juga gitu. Semakin bagus pimpinan sebuah perusahaan dalam melakukan atau memanage sebuah organisasinya, tentunya bawahnya akan semakin bagus. Terus kemudian ada analogi seperti ini lagi kawan-kawan. Kalau misalkan karyawan tersebut itu dia sudah memiliki kompetensi yang bagus. Anda bayangkan kompetensi misalkan dari bagian yang paling bawah sekalipun sampai bagian yang paling atas, mereka sudah punya namanya kompetensi. Dan di situ bayangkan orang yang paling bawah aja itu udah punya kompetensi bagus, apalagi yang atas. Tentunya jalannya organisasi akan bagus. Nah, terus kemudian kalau SDM itu berkaitan dengan kompensasi, terus kemudian Anda bisa lihat di sini pelatihan, pengembangan SDM, termasuk biasanya kalau di perusahaan-perusahaan atau di perbankan ya, perbankan itu biasanya ada MDP, ada Management Development Center. Biasanya mereka ada sebuah program yang mereka buat untuk karyawan-karyawan baru yang benar-benar mereka majukan atau mereka kandidatkan, mereka kandidatkan ya. Jadi ada satu orang yang akan berusaha keras gimana caranya untuk dia bisa sampai di posisi tertentu. Maka biasanya ada yang namanya rotasi, ada rotasi A, rotasi B, rotasi C. Biasanya ada program-program seperti itu ya kan. Nah, ini untuk pengertian
terkait dengan perencanaan SDM. Jadi emang pada dasarnya perencanaan SDM itu tujuannya itu adalah menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dengan melaksanakan penempatan yang sesuai dengan waktu yang tepat, sesuai dengan kebutuhan, dengan maksud agar perusahaan dapat menekan biaya operasionalnya sekecil mungkin. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau kita berbicara masalah SDM, apalagi perusahaan yang udah middle up ya, apalagi perusahaan yang sudah besar, itu merupakan cost center. Jadi bayangkan misalkan kayak perusahaan besar Pertamina atau seperti kereta api, bayangkan mereka punya SDM yang jumlahnya sangat besar sekali, itu untuk tunjangannya pun sangat besar. Apabila tidak direncanakan, itu sangat bahaya. Makanya kalau misalkan saya berkali-kali bilang bahwa kalau ibaratnya sebuah organisasi itu seperti bentuknya seperti kubah kawan-kawan, atasnya itu kecil sampai di tengahnya itu besar dan di bawahnya kecil lagi. Artinya di middle manajemennya itu ada masalah kawan-kawan. Jadi middle management mungkin banyak orang yang kira-kira dia melihat bahwa perusahaan dia orang ini bagus maka dinaikkan ke posisi supervisor atau dinaikkan ke bagian manajer. Tapi setelah itu ya udah stuck aja. Dan itu kebanyakan di perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan pemerintah, ini bagian tengahnya, bagian middle up-nya, middle manajemennya ini sangat banyak sekali dibandingkan sama top sama bottom-nya. Sedangkan di perusahaan manufaktur biasanya nggak seperti itu. Kalau di perusahaan manufaktur biasanya middle-nya itu justru kecil, ramping. Jadi bentuknya adalah segitiga gini kan. Atasnya itu ramping, top manajemennya kecil, terus kemudian ini mulai agak membesar sampai bagian lower manajemennya atau bagian yang bawahnya atau bagian operasionalnya itu baru besar. Jadi seperti itu kan. Nah, untuk ruang lingkup perencanaan SDM itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan organisasi perencanaan SDM, manajemen karir, evaluasi, pengendalian, dan penelitian. Ini kawan-kawan bisa lihat di sebelah kanan sini ya. Tapi sebelum awal mulanya itu adalah perencanaan strategi bisnisnya dulu. Jadi kira-kira di sebuah organisasi itu mereka harus masuk ke arah mana? Apa strategi mereka ke depannya? Apakah mereka melakukan invasi? Mereka melakukan ekspansi, mereka melakukan ekspansi, apakah mereka melakukan kedalaman untuk bisnis mereka atau bagaimana? Jadi kalau misalkan strategi bisnis wajib hukumnya supaya mereka bisa tahu dulu kira-kira bisnis saya itu akan dibawa kemana. Banyak perusahaan-perusahaan misalkan kayak saya berkali-kali pada waktu di konsultan, saya misalkan datang ke salah satu perusahaan, itu biasanya saya tanya, Pak, saya boleh lihat nggak untuk visi misinya? Kadang di suatu perusahaan ya, perencanaan strategi bisnis mereka adalah mereka ingin membuat barang-barang yang berkualitas. Sedangkan mereka pada waktu memproduksi suatu barang, hairnetnya, terus kemudian pelatihan karyawannya, itu mereka tidak dibimbing bagaimana caranya agar karyawan mereka menghasilkan produk yang bagus apabila mereka tidak dididik untuk itu, atau enggak mereka tidak dikasih alat-alat untuk itu. Jadi memang ini kan enggak linear ya antara tujuan perusahaan dengan si perusahaannya, dengan si karyawannya. Jadi makanya kalau misalkan saya memang sebisa mungkin perencanaan strategi bisnis ini harus dilakukan dengan benar-benar matang sekali. Terus kemudian kalau di bagian SDM ini ya tentunya ada informasi pegawai, nama, umur, keterampilan, latar belakang, performance, potensi, dan sebagainya. Itu biasanya kalau di satu perusahaan itu namanya ada matriks kompetensi, di mana matriks kompetensi itu menggambarkan atau memetakan kira-kira pegawai ini siapa saja, misalkan kebutuhan untuk satu bagian itu apa saja, terus kemudian bagian keterampilan yang harus dimiliki oleh masing-masing pegawai itu apa saja, dan matriks kompetensi itu digunakan untuk melihat pemetaan tersebut. Itu untuk informasi pegawai. Terus kemudian yang ketiga itu masalah analisis masa lalu. Jadi analisis masa lalu itu biasanya terkait dengan anjab, analisa jabatan, struktur organisasi, tanggung jawab, staffing, flow, trust, turnover. Turnover ini juga sama ya. Turnover itu maksudnya seberapa sering seorang karyawan itu keluar masuk antara satu bagian dengan bagian lainnya, atau seberapa sering karyawan tersebut keluar masuk dari perusahaan. Itu juga menjadi salah satu pertimbangannya. Terus kemudian transfer, debt sama pensiun. Apalagi kalau misalkan debt ini biasanya perusahaan yang sudah menerapkan ISO atau OSAS 18000 ya,
K3 kesehatan dan keselamatan kerja itu benar-benar menjadi patokan khusus. Jadi wajib ya, namanya di satu perusahaan itu nol angka kematian, nol kecelakaan kerja. Itu benar-benar dia seandainya ada kecelakaan kerja, itu tentunya dari perusahaan pun juga akan semakin banyak keluarnya. Dibandingkan seperti itu, mereka lebih cenderung ya udah mendingan saya kasih treatment, saya kasih peraturan supaya si karyawan itu tidak kenapa-napa. Contohnya saya pernah kasih tahu sama kawan-kawan ya. Jadi salah satu klien saya itu perusahaan kayu, kawan-kawan. Anda tahu kayu itu kan ada pemotongnya, ada show-nya ya. Nah, pada waktu memotong itu biasanya kan kalau misalkan orangnya tidak menggunakan alat, biasanya kalau mau potong ya ada alat mesin potong itu biasanya ada tuasnya, kawan-kawan. Tinggal didorong aja, sut gitu ya. Tapi kalau misalkan banyak karyawan yang tidak menggunakan tuas itu karena mereka tuh mikir bahwa ngapain, orang cuman gampang tinggal dorong dorong dorong, akan jauh lebih cepat dibandingkan pakai tuas itu. Nah, Anda bayangin kalau misalkan nggak pakai tuas itu, ketika tangan ini masuk ke geraji yang putar itu ya, nah bayangkan itu kayu aja itu sedemikian gampang banget buat dipotong, apalagi kalau misalkan tangan sampai kesangkut itu bisa putus, kawan-kawan. Dan ada kejadian memang akhirnya ada yang kecelakaan kerja sampai tangannya untuk bilang zalik ya, memang seperti itu karena orang tersebut tidak mau menggunakan tuas tersebut ya, karena tuasnya itu penting banget. Tuas cuman harganya cuman berapa dibandingkan sama kecelakaan kerja, terus kemudian ada tangan yang potong misalkan. Nah, itu kan berhubungannya sama dinas ketenagakerjaan, harus berhubungan sama orang si karyawannya, jadi lebih panjang lagi kan. Jadi memang ini benar-benar menjadi salah satu attention khusus bagi sebuah perusahaan, apalagi yang mereka sudah menerapkan K3-nya. Nah, program seleksi SDM juga sama, jadi ada seleksi, pengembangan, sistem penggajian, bahkan kalau misalkan di konsultan ya, apalagi kalau misalkan konsultan untuk sumber daya manusia, biasanya udah ada patokannya kan, kawan. Udah dilihat misalkan saya misalkan waktu dulu itu saya biasanya sudah ada yang namanya terkait sama template-nya. Misalkan ada saya tinggal bilang kepada si customer, pada owner saya, kira-kira Anda butuh karyawan model seperti apa. Terus kemudian bagian berapa anggaran yang Anda inginkan untuk karyawan Anda. Nah, itu tinggal udah bisa akan bisa diukur ya. Jadi seandainya karyawan dia misalkan karyawan yang misalkan karyawan kantoran, tentunya kalau misalkan karyawan kantoran dengan karyawan yang ada di lapangan tentunya kan beda sekali, kawan-kawannya. Jadi biasanya treatmentnya itu suka beda-beda. Kalau saya biasanya ada bentuk matriksnya, ada bentuk appendix namanya. Nah, ngelihat kira-kira di satu karyawan ini dia apakah dia kerja dengan tingkat keamanan yang tinggi atau dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tentunya akan beda apabila satu orang itu bekerja misalkan di pucuk gunung dengan kerja di kantor. Tentunya dari segi keamanan pasti akan beda. Terus kemudian orang yang menggunakan forklift dengan orang yang menggunakan misalkan trailer. Forklift itu kan cuma dorong ya, cuma gampang ya, mobil-mobilan kecil. Tapi kalau trailer itu mobilnya saya udah panjang banget. Jadi tentunya akan beda dari segi pengalaman, gaji, terus kemudian keamanannya. Jadi memang kita juga melihat untuk masalah-masalah tersebut juga. Kembali ke analisis lingkungan. Oke, saya lanjutkan aja ya. Jadi, nah ini ada perencanaan SDM. Ini terkait dengan tantangan karir abad 21. Memang ada beberapa tantangan ya, kawan-kawannya. Seperti paradigma atau nilai tambah, termasuk dengan ini ada konsentrasi pengadaan, terus memahami kenapa sesuatu itu bisa dilaksanakan. Jadi sekarang itu memang udah konsepnya di dalam apapun itu ya, termasuk SDM juga, termasuk kita menjual produk pun, ketika Anda masuk menjadi sebuah karyawan itu tentunya akan harus memiliki nilai tambah, karena udah sifatnya di abad 21 ini ya, tentunya apa-apa harus ada value added-nya, termasuk dengan SDM. Jadi terkait dengan konsentrasi pengadaan atau delivery, karena pengadaan itu memang biasa kalau misalkan di perusahaan-perusahaan besar atau enggak perusahaan BUMN, Pertamina dan
semen Gresik dan sebagainya, perusahaan yang memang besar atau enggak perusahaan multinasional, hampir rata-rata mereka untuk terkait dengan pengadaan itu mereka memang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi pengadaan atau enggak memang kalau misalkan mereka lakukan dengan pihak internal, tentunya ada pertimbangan khusus ya, misalkan mereka harus mencari orang-orang yang di luar, intinya di luar orang dalam, jadi mereka tidak bisa diintervensi intinya, tanda seperti itu. Terus kemudian memahami mengapa semua sebuah itu bisa dilaksanakan terkait dengan kompetensi, apalagi kalau misalkan kompetensi untuk di abad 21 ini memang tantangan karirnya itu memang orang itu dituntut untuk bisa semua hal, wajib, nggak terkecuali mau pekerjaan remeh-temeh sampai berat sekalipun mereka harus bisa mengerjakan. Terus kemudian batas-batas extending boundariesnya itu ya, jadi kalau extending boundariesnya itu memang bisa dibilang hampir perusahaan ya tidak melihat apakah Anda ini sesuai dengan job desk Anda, apakah ini sesuai dengan tanggung jawab Anda. Kadang-kadang perusahaan memang tidak melihat seperti itu karena orang dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang lebih. Mereka dituntut untuk bisa loyal terhadap perusahaan tanpa melihat apakah Anda jabatan Anda apa atau enggak, Anda bagiannya apa, tanpa melihat itu. Jadi tanpa melihat boundariesnya ataupun batas-batasannya. Jadi seperti itu kan kawan. Terus kemudian ukuran dampak SDM ini juga sama ya kawan. Nah, fungsi-fungsi SDM memang fungsinya perencanaan sumber daya manusia. Ini ya, PSDM itu maksudnya perencanaan sumber daya manusia. Memang pada dasarnya itu adalah merencanakan organisasi, pekerjaan dan manusia. Makanya kalau misalkan kawan-kawan mungkin nanti seandainya mudah-mudahan nanti bisa masuk ke PNS, mungkin siapa tahu ada yang ingin PNS. Nah, kawan-kawan nanti baru bisa lihat di PNS itu biasanya untuk perencanaan organisasi itu benar-benar rinci banget kawan-kawan. Karena kebetulan saya juga sebagai konsultan saya juga beberapa kali dapat proyek di pemerintahan, salah satu dinas kesehatan, dinas pendidikan, terus kemudian ada BKD, dinas PU, macam-macam ya. Nah, saya baru tahu di situ ternyata untuk BKD-nya, BKD itu Badan Kepegawaian Daerah. Kalau misalkan Anda mau jadi PNS, berarti kan masuk ke BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Tapi kebetulan saya masuk ke BKD di wilayah Batu. Nah, baru saya bisa lihat BKD itu kan ibaratnya HRD-nya PNS ya. Nah, mereka untuk melihat atau merencanakan organisasi, baik itu dari sisi pekerjaannya, terus kemudian dari sisi kompetensinya, itu benar-benar rapi sekali kawan-kawan, sangat bagus sekali. Apalagi mereka buat anjab ya, analisa jabatan itu satu orang itu kira-kira seberapa potensialkah orang untuk melakukan pekerjaan dalam satu hari, bahkan mereka ngitung jam-jamannya. Nah, itu ya untuk anjab ya. Jadi memang kalau misalkan kita ngomong SDM sebenarnya sangat kompleks banget kan, jadi nggak simpel. Terus kemudian ada perencanaan SDM, ada pengadaan SDM. Ini pengadaan SDM sudah saya jelaskan. Terus kemudian ada performance individu dan organisasi. Nah, biasanya kalau di suatu perusahaan itu masih kecil, itu hampir rata-rata mereka jarang sekali ada yang namanya ukuran basis kinerja atau basis performance. Tapi kalau di perusahaan yang sudah besar, apalagi perusahaannya sudah tertata, itu biasanya ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Nah, itu digunakan kira-kira sebagai acuan, kira-kira perusahaan ini apakah seseorang itu dia bekerjanya sudah sejauh mana sih, apa sebagus mana sih. Jadi kebanyakan di perusahaan itu hampir dia menggunakan terkait dengan ya visualnya aja, intinya si karyawan like and dislike lah, intinya suka atau nggak suka, intinya pimpinannya suka melihat dia atau enggak. Kalau misalkan nggak suka lihat kerjanya, out. Tapi kalau misalkan sekarang itu lebih ke arah performance ya. Jadi performance itu biasanya penilaian terkait dengan performansi ataupun tingkat bekerjanya, dan itu semuanya ada aturannya, ada ukurannya. Perusahaan yang semakin besar tentunya akan performance-nya akan dilihat jauh lebih objektif. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk penjualan. Jadi kalau misalkan seandainya suatu perusahaan itu memutuskan bahwa saya ingin melakukan penjualan secara internasional, maka perusahaan tersebut memang bagaimana caranya mereka harus
punya namanya seleksi. Karena misalkan nih kawan-kawan, ada perusahaan A. Nah, perusahaan itu let's say misalkan pertambangan saya pengen buka di misalkan di negara lain. Nah, kawan-kawan, kalau misalkan mereka terkait dengan penjualan produk atau enggak perusahaan Nestle lah, atau enggak saya pengen buka cabang di negara Malaysia. Nah, untuk menjual daerah sana tentunya kan ada seleksi terkait dengan siapa aja orang yang memegang untuk plan sana. Plan itu maksudnya pabrik ya, plan di sana. Nah, seleksinya bagaimana, terus kemudian pelatihannya, terus kemudian kompetensinya. Nah, ini tentunya akan sangat beda sekali ya kan kawan. Terus kemudian terkait dengan lokasi baru untuk pabrik. Nah, lokasinya bagaimana? Nah, ini kan pasti butuh yang namanya, kalau dari SDM-nya ya, pasti butuh yang namanya transfernya, baik dari sisi finansialnya, dari sisi tempat tinggalnya, dari sisi apa performance kinerjanya, dan seleksi pelatihan dan sebagainya. Terus kemudian tentunya kan ada bentuk apa jenjang jabatannya. Nah, tentunya juga harus ada jenjang jabatannya, karena biasanya orang yang keluar negeri itu ya mereka pasti ngincer kira-kira nanti pas saya masuk ke sana apa jabatan yang saya pegang, atau enggak setelah saya dari sana terus kemudian balik lagi ke Indonesia apa yang saya dapatkan gitu ya. Jadi memang ini tentunya harus dilakukan perencanaan. Terus kemudian budaya strategi dengan biaya murah ini terkait dengan kalau misalkan ada sebuah perusahaan ya manufaktur yang mereka pengen menghasilkan suatu produk yang bagus, yang murah. Nah, tentunya kalau yang kita berbicara masalah bagus dan murah itu tentunya bukan orang sembarangan. Kalau bagus tentunya dia harus tahu kira-kira bagaimana cara menghasilkan produk yang efektif dan efisien ya. Tentunya mereka harus ada yang namanya pelatihan. Dan kalau misalkan masalah murah, nah tentunya kan mereka juga harus tahu kira-kira bagaimana sih caranya mengoptimalkan dengan bahan yang ada. Contoh misalkan gini aja kawan-kawan, saya kasih contoh aja. Misalkan perusahaan konveksi sebelum dia melakukan memotong bahan ya, misalkan dia mau bikin kain atau enggak dia mau bikin baju. Nah, sebelum dia mau lakukan potong itu kan biasanya si karyawannya akan mendesain dulu ya, kira-kira ini potongan bordirannya semana, dia akan memaksimalkan jumlah sisa kain supaya tidak banyak. Nah, itu butuh yang namanya pelatihan, butuh yang namanya skill, butuh yang namanya jam kerja. Semakin sering jam kerja orang tentunya semakin bagus lagi. Terus kemudian untuk hubungan tenaga kerjaan, untuk masalah SDM itu kan adalah cost center ya. Jadi gimana caranya agar mereka bisa mereduksi untuk SDM itu supaya bisa murah, dan tentunya itu juga harus diikuti dengan aturan juga hubungan ketenagakerjaan, baik itu dinas kesehatan, terus kemudian dinas ketenagakerjaan, itu tentunya sangat hubungan LSM dan sebagainya. Jadi memang penting sekali untuk melihat kira-kira apakah mereka butuh perhatian lebih atau tidak. Ini tantangan di masa depan, jadi reorganisasi pertumbuhan semakin lambat. Nah, mungkin seperti ini ya, mungkin seperti biasa aja. Cuman yang ingin saya kasih tahu kawan-kawan, dari semua hal ini ya, tantangan SDM. Anda bayangkan sekarang udah sistemnya udah digitalisasi. Dulu mungkin kawan-kawan lihat tol itu penjaga pintu tolnya itu masih ada orang ya, masih ada orang yang jaga untuk ngasih uang kembalian. Nah, tapi kalau misalkan sekarang semuanya udah pakai versi kartu semua. Bayangin pintu tol segitu banyaknya yang menyerap tenaga kerja yang banyak, dia digantikan oleh mesin. Dan bayangkan nanti ke depannya kan kawan, mungkin bagian-bagian kita ya, tempat bekerja kita sekarang atau nanti akan kita bekerja, itu bayangkan kawan-kawan, itu semuanya sudah diisi oleh IT atau semuanya sudah diisi oleh mesin. Sedangkan SDM itu kan tambah lama tambah naik kawan-kawan. Sekarang itu kalau nggak salah untuk jumlah penduduk itu kalau nggak salah naik ya. Dulu kalau nggak salah ada sekitar 7,5 miliar orang. Sekarang kalau nggak salah ada 8 miliar orang. Hampir 500 juta orang bertambah di dunia ini. Semakin padat. Terus kemudian tingkat kompetisinya juga semakin tinggi juga.
itu kan kawan. Terus kemudian ekspektasi karyawan juga semakin lama semakin tinggi ya. Kalau misalkan orang dulu mungkin ngelihat saya pokoknya yang penting kerja, pokoknya ya nyaman lah, udah cuman gitu aja. Tapi kalau misalkan sekarang mungkin ekspektasi orang, saya juga merasakan kawan-kawan. Jadi saya pun juga pernah jadi sebagai HRD manager, dan saya juga pernah di bagian kepala divisi. Jadi memang saya tahu banget ya, namanya orang-orang itu sekarang ekspektasinya terhadap sebuah pekerjaan itu udah beda. Jadi mungkin sekarang saya gimana caranya, kalau sekarang saya cari pekerjaan yang nyaman, gajinya gede, jam kerjanya santai, enak banget ya. Kalau dulu nggak ada kawan-kawan, pokoknya dulu gimana caranya saya pengen kerja, ya udah mau jam berapa nggak peduli, pokoknya gimana caranya harus datang. Tapi kalau sekarang kesannya mungkin orangnya itu lebih pingin nyaman. Jadi ya memang seperti itu ya, dia agak sedikit pergeseran. Tapi ya kita juga tapi ini juga kawan, penting sekali kawan-kawan. Jadi bukan berarti karyawan yang pingin enak doang terus kita nggak berusaha akomodasi, enggak sama sekali kawan-kawan. Justru dengan adanya keinginan si karyawan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan lingkungan pekerjaan tersebut, justru dari HRD itu biasanya melihat saya akan berusaha untuk mengakomodir keinginan dari si karyawan. Karena kenapa? Karena orang yang namanya kerja kawan-kawan, ketika dia bekerja, dia nyaman untuk bekerja dalam satu lingkungan, itu kualitas pekerjaannya akan semakin bagus. Dari kualitasnya, dari kuantitasnya pun juga akan semakin bagus. Contoh, saya kasih contoh gini. Dulu ada beberapa perusahaan rokok ya, itu memang disurvei kawan-kawan. Jadi bayangin, jadi kalau misalkan rokok itu ada dua tipe produksi ya, ada SKM, kretek mesin, dan kretek menggunakan tangan. Maksudnya itu rokok itu menggunakan produksinya itu menggunakan tangan, jadi dilinting, atau enggak produksinya itu menggunakan mesin, jadi masuk tembakau, kertas, dan macam-macam masuk ke conveyor, terus kemudian jadi rokok. Nah, ada beberapa yang masih menggunakan tangan ya, jadi memang tidak bisa dihilangkan karena tesnya itu kan beda sekali kawan-kawan. Nah, bayangkan ada satu pegawai yang bagian rokok itu, dia sukanya kan ngelinting kan. Nah, linting kan ibu-ibu ya. Nah, kalau misalkan mereka itu pada waktu melinting, itu kan biasanya mereka suka ngobrol sama ibu-ibu sebelah sambil curhat, ya ini gimana, gini sambil ngelinting kan. Jadi sambil ngelinting gitu kan ya, itu sambil cerita-cerita. Nah, pimpinan perusahaannya itu, kepala produksinya, akhirnya dia ngeliat, loh ngapain kok pada ngobrol-ngobrol, ngapain ngobrol-ngobrol, nyita banyak waktu, mendingan gak usah ngobrol-ngobrol. Nah, di situ kawan-kawan, pada waktu uniknya ya, pada waktu dia mematikan dia nggak boleh namanya karyawan itu sambil ngelinting sambil ngobrol, itu justru efektivitas kerjanya turun, jumlah produksinya turun. Tapi pas ngelinting sambil ngobrol, itu cepat sekali. Apalagi kalau misalkan dia sambil marah ya, itu lebih gitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini untuk SDM. Jadi memang kenapa sih SDM itu benar-benar sangat diperlukan. Jadi ini tetap, jadi ada perubahan yang cepat, ketidakpastian kondisi bisnis, apalagi kemarin ada COVID, ada seperti ini. Karena COVID aja itu sudah pengurangan karyawannya sudah banyak sekali, apalagi biaya itu tambah lama tambah naik kawan-kawan. Terus kemudian perubahan cepat dari teknologi ini yang tadi saya sudah bilang ya, semakin banyak akhirnya karyawan yang digantikan posisinya oleh mesin. Terus kemudian tenaga kerja terlatih itu benar-benar semakin terbatas. Jadi memang perencanaan sumber daya manusia, ketika kita ingin melakukan sesuatu ya kita harus punya SDM-nya, karena SDM itu salah satu fondasi yang utama dalam melakukan atau dalam sebuah bisnis. Kalau misalkan sama kayak gini deh, saya kasih logika gini, misalkan Anda pilih mana, mesinnya bagus, tapi orang yang mengoperasikan nggak ngerti. Mesinnya bagus, tapi orang yang mengoperasikan nggak ngerti. Atau orangnya jago banget, tapi punya mesinnya biasa aja. Jujur kalau misalkan saya pribadi ya, akan milih yang kedua kawan. Orangnya biasa saja, tapi kemampuan untuk mesinnya, terus kemampuan untuk bergeraknya itu jauh lebih cepat, lebih bagus. Saya mendingan pilih yang kedua. Orang yang
dia kompetensinya bagus tapi dengan menggunakan mesin yang biasa aja, karena gak peduli mesin mau mesin yang canggih mesin yang jelek, intinya ketika saya udah jago saya bakalan cepat dalam melakukan pekerjaan apapun. Dan itu memang tenaga kerja yang terlatih itu jumlahnya sangat sedikit sekali kawan-kawan. Nah, peraturan pemerintah ini juga ya, seperti karena di Indonesia ya, peraturan pemerintah itu sangat luar biasa, berubah-ubah, globalisasi industri. Nah, ini kawan-kawan, mungkin saya skip dulu ya kawan-kawan. Mungkin di sini aja ini juga udah tergambarkan. Jadi kalau misalkan pandangan-pandangan tradisional sebenarnya sama aja slide sebelumnya sama ini ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai masalah perencanaan sumber daya manusia ya. Nah, intinya suatu organisasi itu kan paling tidak harus punya namanya sasaran strategis. Kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun ke depan atau 10 tahun atau bahkan 25 tahun ke depan apa yang harus saya lakukan. Nah, tentunya kan ada beberapa aspek, mulai dari sumber daya manusia, mulai dari penelitian, pengembangan, keuangan, produksi, pemasaran, dan semua hal ini kawan-kawan itu berhubungan dengan SDM. Karena misalkan penelitian dan pengembangan ini kan berhubungan sama R&D, Research and Development, atau bagian pengembangan atau penelitian ya. Terus kemudian keuangan ini kan berhubungan dengan SDM. Semakin orang bagian R&D-nya bagus, semakin bagian keuangannya bagus, semakin produksinya atau bagian produksinya itu bagus, semakin pemasar ataupun marketingnya itu bagus dalam melakukan penjualan, tentunya sasaran strategisnya ini akan tercapai dengan sangat mudah. Makanya kalau misalkan SDM itu memang sangat berhubungan dengan semua hal, makanya perlu dilakukan maintenance. Saya berkali-kali bilang bahwa SDM itu ibaratnya adalah aset ya kan, bukan hanya sekedar ya udah pokoknya saya butuh Anda kerja, kalau misalkan Anda salah, Anda kurang bagus, ya udah saya out, nggak kayak gitu. Tapi kalau SDM itu ibaratnya kita bangun ya, jadi dikasih, terus kemudian dikasih pelatihan, terus kemudian dikasih kompensasi yang bagus, dikasih kenyamanan atau enggak tempat lingkungan kerja yang enak, nantinya akan jauh-jauh lebih bagus kinerjanya. Saya yakin itu kawan. Nah, ini untuk human resource. Jadi kalau misalkan di perusahaan masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan apa, manual ya, tapi ada beberapa perusahaan yang besar-besar itu mereka menggunakan HRIS ya, Human Resource Information System. Dia Human Resource Information System itu ibaratnya sebuah sistem. Jadi sebuah sistem yang melakukan integrasi terkait dengan hal-hal yang ini ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, terkait dengan yang pertama nih, misalkan bagian employee atau database terkait dengan biographical info, terus kemudian intinya database-nya si karyawan, dia statusnya di mana, terus kemudian dia kompetensinya apa saja, terus career plan-nya gimana. Career plan ini penting juga ya. Terus preference, kira-kira dia itu dalam jangka 10 tahun sampai 20 tahun ke depan itu dia akan menjadi apa. Jadi itu disimpan dalam satu wadah yang namanya employee database ini, atau database karyawan. Terus kemudian untuk job position ya pasti ada yang atas ini ya, itu job title, job description itu termasuk job desk. Terus job location, salary, berapa gajinya, sebagai posisi. Nah, itu untuk database job sama posisinya. Ini terkait dengan kira-kira dia suka di bagian apa, posisinya itu berapa, posisinya maksudnya apa, terus kemudian skill yang dibutuhkan itu apa saja. Atau kalau misalkan di perusahaan itu ada job desk, ada job spec. Job desk itu biasanya yang berhubungan sama apa yang harus Anda kerjakan, tapi job spec ataupun job specification itu digunakan kira-kira satu pekerjaan ini kira-kira butuh orang yang bagaimana sih, dari apakah dia harus S1, apakah dia harus D3, S2 dan sebagainya. Terus kemudian keterampilan dia dibutuhkan itu apa saja, pengalaman dia berapa lama. Nah, itu biasa dituangkan dalam job specification. Nah, ini dari dua hal ini akan dimasukkan ke dalam bentuk software. Nah, software itu
mungkin lebih sering dikenal itu sebagai HRIS ya, Human Resource Information System bagian atas ini. Dan ini cukup lazim digunakan, di mana software ini kawan-kawan endingnya itu adalah melihat kira-kira kebutuhannya itu bagaimana, terus kemudian untuk reportsnya. Jadi kalau misalkan dari masing-masing plan ini ya, bayangkan dari masing-masing data ini, terus kemudian Anda harus melakukan reporting terhadap semua data tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Pasti bingung sekali ya. Masalah kita, ya saya juga pernah mengalami, jadi tidak ada HRIS ya, tidak ada software, ya udah kita hitung manual, dan itu luar biasa setengah mati kan kawan. Mungkin kita masalah gaji, masalah absensi aja. Kalau saya di HRD manager ya, tentunya waktu dulu, ya saya menghitung gaji karyawan, terus kadang ada karyawan yang sorry misalkan ada masalah, terus kemudian kan kita harus ada yang namanya tindak lanjut, kita harus datangin, terus kemudian kita konsultasikan ya, kenapa masalahnya, kenapa gini 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 dan sebagainya. Intinya kita jadi mediasi. Nah itu aja butuh waktu yang banyak, apalagi kalau misalkan kita disuruh untuk melakukan hal ini dan kita membuat reportnya mungkin 1 lembar, hanya 1 lembar bisa menggambarkan semuanya. Luar biasa setengah mati kawan-kawan. Nah terus kemudian human resource forecast ini juga sama. Jadi forecast itu peramalan untuk masa depan. Kira-kira membutuhkan sumber daya manusia apa saja. Jadi seperti itu kan. Ini mungkin untuk teknologi apa, tenaga kerja internal, mungkin ini saya skip aja kan kawan. Jadi memang kalau tenaga kerja internal memang tidak seberapa rumit untuk tenaga kerja eksternal ya. Kalau tenaga kerja eksternal, nah ini kawan-kawan. Jadi tenaga kerja eksternal ini terkait dengan pasar kerja. Misalkan saya membutuhkan karyawan, misalkan saya punya usaha di Sidoarjo, terus kemudian saya butuh orang yang melakukan setting mesin. Nah kebetulan untuk setting mesin, setting dan sebagainya, hampir rata-rata itu memang jarang sekali ada orang Indonesia yang bisa melakukan hal tersebut. Nah biasanya ngambil dari orang luar, entah itu Jerman, entah itu China, entah itu manapun ya, untuk melakukan setting mesin. Terus kemudian, nah untuk pasar kerjanya tentunya akan beda-beda kan kawan. Biasanya masalah yang paling utama ya biasanya itu ada bentuk penolakan, misalkan kenapa apalagi pabrik yang gede mereka ada LSM, nah, biasanya mereka datang, kenapa bagian setting mesin gini 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 gini, kenapa diserahkan kepada orang luar, padahal kita masih banyak orang-orang yang gini seperti gini misalkan. Dia banyak yang komplain masalah tersebut. Jadi pasar kerja itu benar-benar kadang ya buat dijelaskan juga agak sulit juga, karena memang mereka tidak paham mengenai masalah teknisnya, masalah benar-benar poinnya itu apa. Jadi untuk mengecek, untuk mencari orang-orang yang benar-benar di bidang kualitas di bidangnya tersebut memang sangat sulit sekali. Nah itu pasar kerja. Terus kemudian kalau misalkan kita buka perusahaan atau kita buka perusahaan di ekspansi di negara lain juga sama. Biasanya kalau pasar kerja, jadi mungkin kita katakanlah misalkan perusahaannya adalah A ya, terus kemudian dibuka di Vietnam atau dibuka di Malaysia lah, jangan di Vietnam, di Malaysia. Nah biasanya tiap negara itu kawan-kawan ya, itu mereka punya aturan yang berbeda-beda terkait, misalkan saya pengen buka di Malaysia, itu biasanya mereka menginginkan berapa persen jumlah warga lokal yang harus dilakukan pekerjaannya. Intinya warga lokal yang harus bekerja di usaha tersebut. Jadi masalah pasar kerja dan perkembangan demografis ini. Terus kemudian melihat untuk kuantitas, apakah itu jenis kelamin, usia, kualitas, lokasi, memang itu juga menjadikan salah satu pertimbangan juga ya, karena untuk jenis kelamin, usia, kualitas dan lokasi ini itu bisa dibilang itu menentukan untuk turnover rate-nya. Jadi turnover itu seberapa orang itu akan tetap di perusahaan kita terus, seberapa orang akan sering resign terhadap atau keluar pekerjaan. Itu memang dari keragaman angkatan kerja, karena keragaman angkatan kerja ini mengakibatkan ya tentunya akan banyak orang yang tidak nyaman dalam bekerja dan sebagainya.
Terus kemudian kecenderungan untuk industri atau okupasi. Nah, ini mungkin perencanaan mungkin sebenarnya sama aja ya, seperti yang tadi saya bilang. Mungkin akan saya review sedikit. Jadi terkait dengan perencanaan pegawai itu memang gunanya adalah meningkatkan daya guna pegawai, terus kemudian kaderisasi. Kaderisasi itu seperti yang tadi ya, seperti yang di MDP di beberapa perusahaan seperti perbankan atau enggak perusahaan multinasional seperti Nestle dan sebagainya, itu mereka punya kaderisasi, mereka punya program khusus untuk melakukan kaderisasi. Jadi ketika ada karyawan baru itu biasa dicarinya yang muda, antara umurnya itu kalau nggak salah ya di bawah 25 atau 27 ya. Kalau di MDP, di BCA kalau nggak salah di bawah 25 tahun. Nah, pegawai itu maksimal 25 tahun. Mereka emang dicari orang yang tidak ngerti apa-apa, orang yang masih fresh graduate untuk bekerja dengan mental yang fresh. Nah, mereka itu biasanya dimasukkan di perusahaan, diuji coba, dimasukkan ke bagian A, dimasukkan ke bagian B, dimasukkan ke bagian C, terus dicoba terus dalam waktu setahun atau berapa tahun ya. Intinya mereka nggak boleh nikah, mereka benar-benar fokus disuruh kerja. Nah, itu dikaderisasi. Terus kemudian ada kepastian masa depan pegawai, ini juga penting banget kawan-kawan, karena jarang banget perusahaan menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas memang sudah banyak sih kalau masa depan. Tapi kalau misalkan menengah ke bawah ini yang jarang sekali. Mereka rata-rata ya sudah, intinya kalau misalkan tidak cocok ya main pecat aja. Terus kemudian pengendalian jenis sama jumlah pegawai juga sama. Terus kemudian ada anggaran belanja pegawai. Ini memang yang paling utama ketika SDM itu adalah anggaran belanjanya itu berapa, karena ya nggak menafik juga kalau misalkan yang namanya perusahaan, apalagi perusahaan profit ya, mereka tentunya kan ngitung kira-kira si ownernya ini untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, mereka harus bisa membatasi anggaran belanja karyawan terkait sama dia pelatihannya, terus kemudian ada tunjangan kompensasi ya, ataupun komisi dan sebagainya. Memang untuk anggaran belanja memang benar-benar diatur sedemikian rupa. Bukan berarti bahwa si pegawainya harus mendapatkan nilai yang rendah ataupun gajinya kecil terus si ownernya gajinya gede, bukan seperti itu. Tapi lebih ke arah kita melakukan adjustment, si penyesuaian, maksudnya penyesuaian antara si pemiliknya dengan mendapatkan keuntungannya maksimal dengan si bagian HRD-nya. Itu biasanya melakukan adjustment, biasanya melakukan penyesuaian. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih kawan-kawan. Nanti jangan lupa absen dan dibaca untuk materi-materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.